Bab 225. Saya ingin bertarung 10. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Luo Hetu segera kembali menatap Lu Ming, mengerutkan kening dan bertanya, "Lu Ming, apa yang terjadi? Apakah semua yang dia katakan itu benar?" "Aku tidak melakukannya." Lu Ming segera menyangkalnya. Bukan saja dia tidak mengakuinya, tapi dia harus mengertakkan gigi dan memukulinya. Anak ini berbicara omong kosong. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Tuan, jangan percaya padanya. Lagi pula, dia datang untuk menendang Jim hari ini. Dia sangat sombong. Jelas dia tidak membiarkannya Tuan pergi. Di mataku, ambil tindakan untuk menghadapinya. Petik 2. Haha, Qin Feng tersenyum. Bagus sekali. Lu Ming, kamu di sini. Omong kosong. Dalam ribuan tahun, tidak ada yang berani datang ke Jim. Dan kamu masih yang pertama. Dengan tuanku di sini hari ini, kamu tidak akan pernah kembali. Ada ekspresi sombong di mata Lu Ming, dan itu tertulis di seluruh wajahnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat perilaku tak tahu malu orang ini, Qin Feng tidak marah, tapi mencibir dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ponsel, itu rekaman. Di hadapan semua orang, Qin Feng langsung menekan tombol putar. Selama Anda bersedia menyerahkan keterampilan medis unik Anda dan menyumbangkannya kepada saya akan berbelas kasih dan menerima Anda sebagai murid saya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid terdaftar di Royal Medical Hall saya. Kamu membuatku kesal, membuat marah tuanku. Membuat marah tuanku, berarti membuat marah balai medis kerajaan. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan pekerjaanmu hanya dengan satu kata. Dan kamu tidak akan mendapat tempat di Daxias, komunitas medis mulai sekarang. Petik 2. Petik 2. Suara mengancam Lu Ming yang arogan dan tidak tahu malu keluar dari ponsel dan bergema di seluruh penonton. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Buktinya meyakinkan. Apa? Lu Ming terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng benar-benar mencatat semua ancaman yang dia buat malam itu. Sekarang, buktinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi membantahnya. Faktanya, Qin Feng sudah mengawasinya. Pada saat itu, kata-kata Lu Ming dan perilaku arogannya dalam mengambil sesuatu dengan paksa telah membuat Qin Feng merasa tidak bahagia. Dia juga memutuskan untuk pergi ke Royal Medical Hall untuk bermain sepak bola. Namun, untuk mendapatkan reputasi, ancaman Lu Ming dicatat. Ini sangat berguna sekarang. Pada saat ini, kebenaran terungkap, dan seluruh tempat menjadi gempar. Semua dokter kekaisaran memandang Lu Ming dengan heran. Mereka tidak percaya bahwa orang ini berani melakukan hal bajingan seperti itu. Dan dia sangat tidak menyesal dan bingung antara benar dan salah. Itu membuat mereka sangat malu. Sebagai master, Luo Hetu bahkan lebih marah. Alisnya terangkat, janggut dan rambutnya beterbangan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Binatang jahat, Luo Hetu dengan marah memarahi Lu Ming. Kamu sangat berani. Beraninya kamu menggunakan spanduk balai medis kekaisaran untuk melakukan penjarahan di luar dan merusak reputasi balai medis kerajaan kita. Kematian, sungguh memalukan. Begitu dia selesai berbicara, Luo Hetu menamparkan wajah Lu Ming. Bang! Lu Ming berteriak setelah dipukuli dan berlutut di tempat. Tuan, saya salah. Saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya bersumpah. Diam! Luo Hetu sangat marah dan memarahi. Nak, kamu jahat niatmu dan kamu tidak layak melakukan ini. Aku, murid Luo Hetu, tidak pantas tinggal di aula medis kekaisaran. Dengar, sekarang, aku akan secara resmi mengeluarkanmu dari aula medis kekaisaran dan kamu tidak akan melakukannya mampu mempraktikkan kedokteran selama 10 tahun. Lu Ming menangis dengan sedihnya, putus asa secara emosional, dan memohon dengan putus asa. Tuan, tolong lepaskan aku. Namun, Luo Hetu tidak egois dan bahkan tidak memandangnya. Lalu melambaikan tangannya. Kemarilah, seret binatang memalukan ini keluar dari sini. Deng, deng, deng. Sekelompok murid Royal Medical Hall bergegas dan menyeret Lu Ming keluar. Dari jauh,
Anda masih bisa mendengar ratapannya yang menyedihkan. Anak muda, pada saat ini, Luo Hetu memandang Qin Feng dan berkata lagi, saya dapat melihat bahwa jarum yang Anda berikan kepada Lu Ming adalah jarum ilahi Tai, yang pertama dari 3 jarum legendaris di Daxia. Keahlian unik dari petapa medis Chen Tulong. Apa hubunganmu dengannya? Titik titik titik. Petapa medis adalah tuanku, kata Qin Feng ringan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Semua orang memandang Qin Feng dengan kaget, dengan mata penuh rasa tidak percaya. Luo Hetu bahkan lebih bersemangat dan langsung mengulurkan ranting zaitun ke Qin Feng. Anak muda, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan aula pengobatan kekaisaran kami. Dengan kemampuan dan kualifikasi Anda, ditambah dengan dukungan penuh dari 10 dokter kekaisaran terbaik kami, saya jamin dalam waktu 3 tahun, kamu akan menjadi Daxia Dokter Kekaisaran ke-11. Saya tidak pernah memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Pikirkan baik-baik, tawaran Luo Hetu sangat menggiurkan. Dokter kerajaan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia akan secara resmi menduduki peringkat ke-11 di Royal Medical Hall. Saya khawatir jika ada orang di dunia ini yang mendengar ini. Mereka akan langsung menitikkan air mata rasa terima kasih dan berlutut serta bersujud. Tidak perlu. Tanpa diduga, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saya tidak peduli menjadi dokter kekaisaran. Saya bisa melakukan semua yang Anda tahu. Dan saya juga bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Saya belajar dari guru saya saat itu. Ketika saya masih muda, guru saya pernah berkata bahwa balai medis kekaisaran adalah sekelompok orang tua yang bertele-tele yang hanya melayani pejabat dan tidak mengetahui penderitaan rakyat. Jangan pilih-pilih tentang status pasiennya. Jadi kamu dan aku tidak sama. Semuanya. Dan hari ini, aku di sini untuk melawan 10 dari kalian. Titik titik titik. Kata-kata ini seperti cambuk yang tak terlihat, memukul 10 dokter teratas. Sekelompok orang merasa wajah tua itu panas dan geram pada saat bersamaan. Sialan, anak yang sombong, kamu sombong sekali. Maka izinkan kami memberimu pelajaran. Hari ini, kamu akan tahu apa artinya ada orang di luar dunia dan orang di luar dunia. 10 dokter kekaisaran teratas sangat marah. Dia menatap janggutnya dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Jika lawannya adalah orang suci medis, mereka tidak berani bersaing dan mengaku kalah. Namun, Qin Feng baru berusia 20-an. Meskipun dia adalah murid dari Medical Saint, dia masih seorang anak muda. Mereka tidak yakin. Merajalela. Luo Hetu juga menjadi marah dan geram. Sambil berteriak, wah, karena kamu tidak tahu apa yang baik. Kita tidak perlu berbelas kasihan. Bersiaplah untuk menerima serangan. Pertama, pada saat ini, seorang lelaki tua yang marah berdiri. Raja Jiangnan yang mengeraskan tulang. Salah satu dari 10 dokter kekaisaran terbaik di Imperial Medical Hall. Dia saat ini adalah ahli bedah ortopedi terbaik di Daxia. Dia menatap Qin Feng dan berkata dengan nada buruk, nak, ada beberapa pasien yang terluka dan patah tulang akibat kecelakaan mobil di belakangku. Apakah kamu berani bersaing denganku? Raja Jiangnan yang mengeraskan tulang. Tidakkah kamu berani? Qin Feng tidak takut sama sekali. Terima tantangannya saat itu juga. Bab 226. Pertarungan dokter sedang berlangsung. Nak, kamu akan mendapat masalah jika bertemu denganku. Jiangnan Bonsetter King mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah. Tolong bawakan pasien yang patah punggungnya. Dari Imperial Medical Hall muncul 2 pasien terbaring di atasnya. Karena mereka mengalami kecelakaan mobil yang sangat tragis. Kaki mereka patah parah dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin membandingkannya? Qin Feng bertanya dengan tenang. Sederhana sekali, Raja Pengatur Tulang berkata dengan bangga. Kedua kaki kedua orang ini patah. Mari kita bandingkan siapa yang dapat menyambung tulang mereka lebih cepat. Orang dengan waktu terpendek menang. Petik 2. Mengangguk. Raja Pengatur Tulang tidak membuang waktu. Dia segera menghampiri salah satu pasien, menyingsingkan lengan bajunya, dan segera memulai perawatan.
Letakkan tangan Anda di area pasien yang terkena. Tepuk-tepuk dan pijat terus-menerus. Teknik ini terampil dan sangat bermanfaat. Di sekeliling, para murid Royal Medical Hall berseru, "Ya Tuhan, itu Sou pembangun surga. Ini adalah keterampilan leluhur Raja Pengatur Tulang. Dia menjadi terkenal di selatan sungai yang sekarena ini pada usia 20. Bahwa Sou pembangun surga adalah pemimpin dari ratusan aliran pemikiran. Menyatukan teknik-teknik mendalam dari semua bidang pengobatan Tiongkok, teknik penataan tulang yang diciptakan setelah fusi dan perbaikan. Bahkan patah tulang yang parah pun dapat disembuhkan tangan Tian Mending. Sungguh ajaib." Petik 2. Para murid berseru. Dan mereka semua merasa bahwa Qin Feng itu sia-sia. Lagi pula, Raja Pembuat Tulang memamerkan keterampilan leluhurnya segera setelah dia muncul. Anak ini tidak punya peluang. Oke, pada saat ini, Raja Penata Tulang berdiri dan berkata dengan bangga, "Saya telah menyambungkan tulang pasien. Dan hanya butuh 5 menit. Selanjutnya, saya hanya perlu istirahat lebih dari sebulan sebelum saya bisa pergi ke tanah." Bagaimana? 5 menit. Semua orang kagum. Dalam waktu sesingkat itu, patah tulang pasien dapat diperbaiki. Dia layak menjadi Raja Jiangnan yang kokoh. "Nak, giliranmu." Raja Tulang memandang Qin Feng dengan mata provokatif. Seolah dia berpikir dia akan menang tanpa keraguan. Qin Feng sangat tenang. Ketika dia mendatangi pasien lain, momentumnya tiba-tiba turun. Dan kemudian dia mengambil tindakan. Saya melihatnya mengubah kelima jarinya menjadi telapak tangan seolah-olah sedang berlatih seni bela diri. Dan dengan energi spiritual misterius yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dia menamparkan area luka pasien. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Teknik itu sangat ajaib. Lembut seperti air, penuh kekuatan kebajikan. Sangat berirama. Tidak tergesa-gesa. Bahkan seanggun musisi yang mengetuk tuts. Oke, setelah mengambil gambar ketiga, Qin Feng berdiri dan menyeka tangannya dengan sapu tangan. Di belakangnya, pasien langsung turun dari tandu dan langsung bisa berjalan. Wow, tiba-tiba, seluruh penonton menjadi gila. Semua orang terkejut. Raja Penata Tulang membutuhkan waktu 5 menit untuk memasang kembali tulang pasien yang patah. Dan dia harus memulihkan diri selama lebih dari sebulan sebelum dia bisa jatuh ke tanah. Tapi Qin Feng ini benar-benar mengambil 3 tembakan dan hanya butuh 3 detik bagi pasien untuk berjalan di tempat. Ini tidak terlihat dan tidak pernah terjadi. Ya Tuhan, Raja Pembentuk Tulang itu terkejut. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia menatap Qin Feng dan ekspresinya berubah dengan ngeri. "Nak, kamu, yang baru saja kamu gunakan adalah bodhisattva tangan." Petik 2. "Ya," Qin Feng Kiao bertanya. "Apa yang ingin kamu pelajari?" "Aku, Raja Pembentuk Tulang," terdiam sesaat. Tangan bodhisattva juga merupakan keterampilan yang tak tertandingi dari ahli pengobatan legendaris. Dikatakan bahwa selama Anda mempelajari tangan bodhisattva, Anda bahkan dapat mencuri orang secara terbuka dari tangan Raja Neraka. Sungguh ajaib, tidak dapat diprediksi, dan sangat mendalam. "Aku kalah." Raja Pembuat Tulang itu sangat terkejut sehingga dia hanya bisa mundur ke samping dengan sedih, mengakui kekalahan dan merasa malu. Semua dokter kekaisaran lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan sangat terkejut. Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka bahwa Qin Feng, di usia yang begitu muda, dapat belajar menguasai akupuntur tai dan tangan bodhisattva dari ahli medis legendaris pada saat yang bersamaan. Jenius. Ini pasti jenius. Dia layak menjadi penerus yang dipilih oleh Medical Saint. Bakat ini luar biasa. Siapa yang akan bersaing dengan saya di babak kedua? Tanya Qin Feng. "Nak, jangan sombong. Biarkan aku datang dan menanganimu." Dengan teriakan yang tajam, seorang dokter istana tua lainnya berdiri di tempat. Raja Herbal. Ia berasal dari seorang ahli farmakologi. Dan nenek moyangnya telah menjadi dokter selama beberapa generasi. Dan kini telah diturunkan selama ratusan generasi. Dan Raja Baikau ini bahkan lebih gila lagi yang terobsesi dengan farmakologi. Dia pernah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Belajar dari Senong dan mencicipi semua jenis herbal.
Upaya berani dan langkah gila inilah yang memungkinkan dia memahami arti sebenarnya dari farmakologi. Saat ini, dalam hal pengetahuan farmakologi, tidak diragukan lagi dia adalah orang nomor satu di Daxia. Nak, dengarkan. Bai Kaoqing mengangkat dagunya dan berteriak dengan arogan. Di babak kedua ini, kompetisinya adalah mengidentifikasi tanaman obat. Namun, sederhananya tidak menyenangkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Nak, bisakah kamu melakukannya? Tidak. Pertanyaan. Qin Feng mengangguk dan menerima tantangan itu. Segera, para murid mengeluarkan semua ramuan obat dan meletakkannya lebih dari 10 kaki jauhnya. Qin Feng dan Bai Kaoqing segera naik ke panggung. Ayo mulai. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Feng dan Raja Bai Kao segera mulai membedakan. Ini adalah area yang paling dikuasai Bai Kaoqing. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan hanya mempelajari pengobatan herbal. Bahkan jika Anda hanya mengandalkan indera perasa, Anda akan yakin akan hal itu. Dan Anda dapat mengidentifikasinya dengan sangat cepat. Namun, seiring berjalannya permainan, pemandangan menakjubkan terjadi. Qin Feng juga sangat cepat. Dibandingkan dengan Raja Bai Kao, seorang ahli farmakologi, dia tidak kalah sama sekali. Kecepatan pengenalannya hampir sama dengan Raja Bai Kao, bahkan tidak lebih baik. Gas bubuk mesiu yang tak terlihat menyebar. Persaingan sengit. Segera, Qin Feng dan Bai Kaoqing mendapatkan 99 ramuan di depan mereka dengan benar. Hanya yang terakhir, Jiling Ginseng, Diin Ginseng. Keduanya mengucapkan yang terakhir dengan cara yang sama. Tapi yang dibicarakan Qin Feng adalah Diin Ginseng. Inilah yang dikatakan Raja Bai Kao. Dan ini sangat berbeda dari jawaban standar. Haha, bocah itu akhirnya kalah. Ini jelas-jelas pohon ginseng jiling. Petik 2. Bocah ini sombong dan sombong karena menurutnya dia punya kemampuan. Masih Raja Bai Kao. Dia masih lebih baik. Dia baru saja memenangkan Bonsetter. Tapi itu hanya kebetulan. Sekarang dia dikalahkan di ronde kedua. Dan dia berani datang ke gym. Itu konyol. Semua orang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka berdiri, mereka semua tampak senang mendengar lelucon itu. Bahkan Bai Kaoqing melepas penutup matanya, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata kepada Qin Feng dengan arogan, "Wah, dibandingkan dengan saya, keterampilanmu jauh tertinggal. Kamu masih ingin bermain di gym, kembali dan berlatih 100 kali lagi." Feng mendengus dingin dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Bukannya aku salah. Itu jawaban standarmu." Bab 227. Menyapu Balai Medis Kerajaan. Mendengar kata-kata Qin Feng, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang terkejut dengan ucapan Qin Feng dan bahkan mengejeknya. Tidak masuk akal. Nak, kamu berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan ginseng jiling. Bagaimana kamu masih bisa menyebut rusa sebagai kuda? Jadi kamu main-main di sini dan menguntit. Pergi, kamu bajingan. Jangan malu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, para dokter kekaisaran tertawa terbahak-bahak, dan suasana di aula medis kekaisaran dipenuhi dengan sukacita. Qin Feng berubah menjadi lelucon yang akan berdebat bahkan setelah kalah, dan dibenci oleh semua orang. Dan Raja Bai Kao bahkan membual telah mengalahkan Qin Feng dan memenangkan kembali Royal Medical Hall. Dia juga bersumpah, "Wah, saya adalah Raja Ramuan yang terkenal di komunitas pengobatan Tiongkok di Gritsia. Saya pernah mengikuti teladan Senong dan mencicipi semua jenis jamu. Tahu cara mengidentifikasi obat-obatan herbal dengan lebih baik. Saya jika Anda mengatakan itu jiling ginseng, maka itu jiling ginseng. Jika Anda salah, saya akan memakannya mentah-mentah." Petik 2. Bai Kaoqing mengatakannya dengan sangat baik. Dan itu tidak mengherankan. Dia sangat ahli dalam khasiat obat dan khasiat dari ratusan tumbuhan. Dan dapat mencapai akurasi 100% hanya dengan menciumnya. Jiling ginseng adalah kekayaan alam dan dikenal sebagai ginseng terbaik. Ciri khasnya adalah sedikit rasa manisnya. Tapi Diin ginseng adalah jenis ginseng yang sangat umum. Harganya murah dan memiliki bau bersahaja yang tidak bisa dihilangkan. Tentu saja,
Meski kedua ginseng ini memiliki ciri khas yang berbeda, namun masih sulit bagi orang awam untuk membedakannya. Hanya master seperti dia yang bisa memahami seluk-beluknya. Tampaknya yang disebut murid bijak medis ini memang berbakat. Tapi bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Hah, di tengah sindiran penonton, Qin Feng tetap tenang dan mendengus arogan. Kamu memang sekelompok orang tua yang menganggap diri mereka tinggi. Aku khawatir kamulah yang malu. Petik 2. Jika kamu masih belum mengerti, buka matamu dan lihat dengan jelas. Petik 2. Kamu dimarahi orang tua. Semua dokter tua sangat marah sehingga mereka ingin bergegas dan memukulinya. Tapi sekarang, Qin Feng tiba-tiba mengambil ginseng dan mengupas kulit luarnya dengan rapi. Dalam sekejap mata, jejak buatan di dalamnya terungkap. Dan aroma tanah yang samar-samar khas ginseng tanah juga melayang keluar. Apa? Melihat adegan ini, seluruh penonton kaget. Apa? Apa yang terjadi? Raja Baikau terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Apakah kamu tidak mengerti? Qin Feng mencibir. Ini bukan ginseng jiling yang tak ternilai harganya. Tapi itu dipalsukan selama proses pembuatannya. Dan itu hanya ginseng giling yang dibungkus dengan kulit ginseng jiling. Tidak bisa melihatnya. Petik 2. Imperial Medical Hall. Tolong ubah namanya menjadi Shameful Hall. Petik 2. Kata-kata Qin Feng seperti tamparan keras di wajah semua orang. Sekelompok dokter kekaisaran tua semuanya memerah karena malu. Dan merasa terhina di dalam hati mereka. Luo Hetu langsung marah. Sialan. Segera hubungi polisi dan tangkap pemasok ginseng sialan itu. Saya tidak bisa menghindarinya. Haha, menghabiskan harga setinggi langit ginseng yang Anda makan hanya beberapa lusin yuan per pon sampah. Tapi saya akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda untuk tetap membuka mata. Petik 2. Kata-kata ini penuh dengan ejekan. Tapi semua orang di Royal Medical Hall, meskipun mereka merasa marah dan sedih, bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun kentut. Raja Baikau bahkan lebih pucat, dan rompinya basah oleh keringat dingin. Di seluruh Royal Medical Hall, dia, Raja Jamu, adalah orang yang paling mahir dalam ribuan bahan obat di dunia. Penipuan semacam ini tidak bisa lepas dari matanya yang berapi-api. Namun dalam adegan ini, mata kami ditutup dan hanya mengandalkan indera penciuman saja. Oleh karena itu, dia kalah. Meskipun Raja Baikau merasa sedih, dia tidak berkata apa-apa setelah kalah. Dia hanya bisa berkata, anak muda, kemampuanmu untuk mengidentifikasi obat berada pada puncaknya. Dan kamu tidak tertandingi di dunia. Petik 2. Raja Baikau mengaku kalah. Selanjutnya, pertarungan medis 1 lawan 10 berlanjut. Game ketiga tentang farmakologi. Game keempat adalah pijat. Adegan kelima. Analoginya, game ke-6 adalah membandingkan kedokteran dan alkimia. Kemudian tibalah game 7 dan game 8. Dalam waktu singkat, Qin Feng mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya yang luar biasa untuk memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Dengan menggunakan metode petir, dia menghancurkan semua dokter tua di Royal Medical Hall. Momentumnya luar biasa, tanpa satu pun kekalahan. Dan bisa dikatakan dia mencuri perhatian. Di Royal Medical Hall, semua murid tercengang. Sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka seorang anak laki-laki memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Meskipun dia adalah keturunan orang bijak medis, usianya terlihat di sini. Selain itu, kompetisi yang diusulkan oleh lawan-lawannya, 8 dokter kekaisaran tua ini, semuanya berada di bidang keahliannya masing-masing. Dan mereka memiliki pengalaman dan wawasan seumur hidup. Tanpa diduga, Qin Feng membunuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Apakah anak ini setan? Pada saat ini, selain Luo Hetu, masih ada lelaki tua kurus lainnya, Raja Dokter Racun. Nak, jangan terlalu sombong. Raja Dokter Racun mengelus jenggotnya dan berdiri dengan anggun. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kami benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tapi itu saja. Raja Dokter Racun. Kan? Qin Feng bertanya dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Kamu bagaimana kamu ingin bermain?
Pembunuhan maut. Dokter Racun mengangkat alisnya dan berkata dengan dominan. Di babak ini, kita masing-masing akan memurnikan racun dan memberikannya kepada diri kita sendiri. Dan kemudian kita akan mendetoksifikasi diri kita sendiri. Petik 2. Ketika pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Orang-orang tercengang. Dia layak menjadi Raja Dokter Racun. Dan metode bertarungnya juga sangat mengejutkan. Ini sungguh membahayakan nyawa. Itu racun. Bukan lelucon. Jika Anda tidak bisa mendetoksifikasi diri sendiri, Anda pasti akan mati karena racun tersebut. Saat itu, dia akan diracun sampai mati. Oke, saya setuju. Qin Feng mengangguk. Tidak takut sama sekali. Dan penuh kesombongan. Nak, jangan bilang aku mengganggumu. Kamu harus memurnikan racunnya dulu dan meracuniku. Tidak masalah. Tanda seru petik 2. Tetapi alih-alih memurnikan racunnya, dia berjalan ke arah Raja Dokter Racun. Dengan tatapan tegas di matanya. Dan mengetuk 5 atau 6 titik akupunkturnya. Pah, 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 pah. Oke. Aku sudah selesai meracuni. Kata Qin Feng ringan. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menguraikan senyuman misterius. Hah, begitu pernyataan ini keluar. Semua orang terkejut dan menunjukkan ekspresi aneh. Apa artinya ini? Anak ini Qin Feng tidak memurnikan obatnya sama sekali. Jadi mengapa dia meracuninya begitu saja? Siapa yang tahu momen berikutnya? Ah, Raja Dokter Racun tiba-tiba berteriak. Wajahnya menjadi gelap dan bibirnya ungu. Dengan tampilan ini, dia jelas keracunan. Bab 228 menentang maut. Apa yang terjadi? Raja Dokter Racun. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Petik 2. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tetapi mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Ini sangat jahat. Qin Feng jelas tidak memurnikan obatnya. Jadi dia hanya menyentuh Raja Dokter Racun beberapa kali secara acak. Wajah Raja Dokter Racun menjadi hitam. Dia berkeringat banyak. Wajah lamanya berkerut kesakitan. Dan organ dalamnya tampak kacau. Dia gemetar dan menahan rasa sakit dan berkata, sialan. Jadi masih ada tangan ini. Nak, itu miliknya. Dia melihat bahwa saya telah memurnikan racun sepanjang tahun. Dan setelah bertahun-tahun, ada sejumlah kecil racun di tubuhku. Bocah ini meskipun tidak diracuni, itu merangsang racun di tubuhku. Petik 2. Biarkan sejumlah kecil racun itu meledak ratusan kali. Tanda seru. Petik 2. Semua orang yang hadir kaget ketika mendengar penjelasan Raja Dokter Racun. Menghirup udara dingin. Bahkan para dokter kekaisaran pun tercengang dan hati mereka dipenuhi gelombang. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar dapat memikirkan hal ini dan menemukan solusi luar biasa ini. Tidak ada racun, tapi bisa meracuni pihak lain. Metode-metode ini sungguh ajaib, di luar pemahaman mereka, dan menghancurkan ketiga konsep mereka. Betapa menakutkannya anak ini. Qin Feng berdiri di sana, tersenyum tapi tidak tersenyum. Raja Dokter Racun, aku menyarankanmu untuk segera membuat penawarnya. Kamu tidak punya banyak waktu. Aku tidak ingin menang begitu saja. Kata-kata ini terdengar sangat arogan. Tapi itu juga benar. Setelah memurnikan racun seumur hidup, semua sisa racun yang ada di Raja Dokter Racun dirangsang oleh Qin Feng dan meledak ratusan kali pada saat ini. Toksisitasnya tidak kalah kuatnya dengan racun aneh di dunia. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 20 menit, Raja Dokter Racun akan keracunan total dan mati. Ketika saatnya tiba, hidup Anda akan terancam. Raja Dokter Racun juga sangat menyadari keseriusan masalah saat ini. Dia tidak berani menunda dan segera mulai menyempurnakan penawarnya. Saya melihatnya berpegangan pada tubuhnya yang beracun, menahan rasa sakit dan bekerja di depan meja medis untuk sementara waktu. Wajahnya sepucat kertas putih, hampir tidak berdarah, dan bajunya basah oleh keringat dingin. Seiring berjalannya waktu, racun di tubuhnya menjadi semakin kuat. Beberapa kali, rasanya hampir sakit untuk berdiri. Saat dia melihatnya, dia terjatuh dengan lemah, menyebabkan semua orang berteriak kaget. Tapi Raja Dokter Racun masih mengertakkan gigi dan berjuang keras untuk bertahan.
Dia berpacu dengan waktu. Setelah waktu detoksifikasi berlalu, bahkan jika ada Luo Immortal datang, saya khawatir saya tidak akan berdaya. Semua orang berkeringat untuk Raja Dokter Racun. Dan hati mereka berdebar kencang. Titik titik titik. Selesai. Haha. 15 menit kemudian, Raja Dokter Racun akhirnya menyempurnakan penawarnya. Dia begitu bersemangat sehingga dia berpacu dengan waktu dan menelannya dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu. Guduk. Dia memang Raja Dokter Racun. Mengetahui asal-usul dan ramuan dari setiap racun yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun, akan lebih mudah untuk meresepkan obat yang tepat. Cairan obat pekat yang mengandung ratusan ramuan detoksifikasi dengan cepat memberikan efek langsung dan toksisitasnya dihilangkan. Dia akhirnya pulih. Oke, luar biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Raja Dokter Racun, metode ini benar-benar tak terlupakan. Beberapa dokter kekaisaran tua juga menghela nafas lega. Baru saja melihat betapa kerasnya Raja Dokter Racun bertahan, mereka semua khawatir. Untungnya, tidak ada bahaya pada akhirnya. Raja Dokter Racun mendapatkan kembali kekuatannya dan menunjukkan kesombongannya. Dia segera membuka kotak obatnya dan mulai memurnikan ramuan yang sangat beracun. Dia menatap Qin Feng dan berteriak dengan bangga. Nak, giliranmu selanjutnya. Ramuan beracunku terbuat dari lebih dari 130 serangga beracun dan rumput beracun. Dan bahkan racun beracun dari Miao Jiang dimasukkan ke dalamnya. 10 kali lebih kuat dari He Ding Hong yang beracun. Sekali kamu meminumnya, racunnya akan segera menutup tenggorokanmu. Dan hati serta ususmu akan rusak dalam waktu kurang dari 3 menit. Jika kamu takut, kamu bisa mengaku kalah. Petik 2. Titik titik titik. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. 3 menit. Ini terlalu cepat. Saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki penawarnya. Dan orang-orang akan mati. Tiba-tiba, semua orang, termasuk para dokter kekaisaran yang hebat, memandang Qin Feng dengan perasaan senang hati. Berpikir bahwa dia pasti sangat ketakutan dan akan mengaku kalah. Bukan. Tanpa diduga, Qin Feng tiba-tiba membuat gerakan menakjubkan di depan semua orang. Tendang, tendang, tendang. Menghadapi provokasi Raja Dokter Racun, Qin Feng berjalan mendekat dan meminum pil racun tanpa ragu-ragu. Ya Tuhan, dia benar-benar memakannya. Mungkinkah? Apakah anak ini gila? Petik 2. Semua orang mengira dia gila karena dia jelas-jelas mencari kematian. Bagaimana mungkin memperbaiki penawarnya hanya dalam 3 menit? Pada saat ini, bahkan Raja Dokter Racun pun tercengang. Dia tidak menyangka anak ini Qin Feng akan begitu berani. Orang ini sudah selesai. Namun, semua orang yang mengira Qin Feng sudah mati menunggu lama. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Qin Feng berdiri di sana. Ekspresinya tidak berubah. Dan tidak ada rasa sakit sama sekali di wajahnya. Tidak ada tanggapan. Belum lagi 3 menit. 10 menit telah berlalu. Tidak. Ini tidak mungkin. Raja Dokter Racun terkejut. Wah, kenapa kamu tidak diracuni? Maaf. Saya lupa menyebutkannya. Qin Feng berkata dengan bangga. Saya adalah tubuh yang murni. Ratusan racun betapapun kuatnya racun itu, tidak ada gunanya bagiku. Wow, seluruh penonton gempar. Tanpa diduga, fisik spesial legendaris itu benar-benar ada. Pantas saja anak ini berani meminum ramuan beracun itu. Dia begitu percaya diri. Pada saat ini, Raja Dokter Racun tidak berkata apa-apa dan sepenuhnya yakin. Wah, kamu menang. Titik titik titik. Pada saat ini, Qin Feng telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Ke-9 dokter hebat itu kalah. Hanya menyisakan Luo Hetu, dokter kepala. Pada saat ini, Luo Hetu tiba-tiba berkata, seperti yang diharapkan dari penerus Medical Science, kamu memang jenius. Jika kamu bisa mengalahkanku lagi, kamu akan memenangkan seluruh Imperial Medical Hall. Gelar, Orang Suci Medis. Petik 2, Orang Suci Medis. Nama yang luar biasa. Ngomong-ngomong, meskipun Chen Tulong yang legendaris juga seorang santo medis, dia adalah seorang santo medis. Tapi orang suci medis dari Royal Medical Hall secara resmi disegel, dan kandungan emasnya sangat berbeda.
Tidak perlu. Siapa tahu, Qin Feng berkata. Saya tidak tertarik dengan ketenaran palsu. Dalam hati saya, hanya ada satu orang suci medis, yaitu tuan saya. Juga, alasan mengapa saya datang untuk bermain hari ini adalah hanya untuk memberitahumu bahwa kamu, para dokter kekaisaran, tidak istimewa. Selalu ada orang lain. Jika mereka pernah mendengar ini sebelumnya, para dokter kekaisaran tua ini akan sangat marah. Tapi ketika mereka melihat kekuatan Qin Feng, yang ada hanya kekaguman di mata mereka. Bagaimana perbandingannya di game terakhir? Tanya Qin Feng. Luo Hetu berkata, seperti kata pepatah, seorang dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Di babak terakhir, kita akan menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan satu sama lain. Siapapun yang memiliki efek terbaik akan menang. Bab 229. Kick-off yang sukses. Sembuhkan satu sama lain. Saran ini membuat Qin Feng mengangkat alisnya dan menjadi tertarik. Sejujurnya, dia sudah tertarik pada 9 jarum dao surgawi. Meskipun akupuntur 9 Tian Dao dan akupuntur ilahi Tai yang saya pelajari dari Master Long Lao juga merupakan salah satu dari 3 akupuntur terkenal di bidang medis Daxia. Dan bahkan akupuntur ilahi Tai jauh lebih misterius daripada akupuntur 9 Tian Dao. Keduanya masih tetap ada, sama dan indah. Keahlian yang unik. Jika 9 jarum dao surgawi yang legendaris ditusuk langsung ke tubuh seseorang, itu sudah cukup untuk memahaminya sepenuhnya. Oke, Qin Feng mengangguk setuju. Saat ini, semua orang di ruangan itu merasa sangat gugup dan memperhatikan tanpa berkedip. Lagi pula, jika Qin Feng mengalahkan kepala tabib istana Luo Hetu lagi, dia akan benar-benar mengalahkan 10 tabib istana sendirian dan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun bisakah keajaiban seperti itu benar-benar terjadi saat ini? Aku akan pergi dulu. Di bawah perhatian semua orang, Qin Feng mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan secara pribadi merasakan denyut nadi Luo Hetu. Dan segera dia tahu apa yang sedang terjadi. Luo Hetu layak menjadi kepala dokter istana. Dia tahu cara menjaga kesehatan dengan sangat baik. Selain itu, dia dimanjakan dan diberi makan dengan baik sepanjang tahun. Dan kondisi fisiknya juga sangat baik. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua. Dengan kerutan di wajah dan uban, yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, mereka hanyalah manusia biasa, bukan dewa. Dan semua orang akan menjadi tua. Bagaimana? Luo Hetu bertanya. Lihat, momentum Qin Feng tenggelam. Lalu dia mengeluarkan jarum perak. Menggunakan 9,5 langkah energi internal Wuhou. Dan menggunakan jarum peremajaan. Jarum ilahi Tai. Di tempat. Mata tajam dan momentum luar biasa. Kemudian, pemandangan yang luar biasa terjadi. Jarum yang mengejutkan ini sepertinya mengandung kekuatan magis. Saya melihat perubahan rambut putih Luo Hetu dengan cepat mulai memudar dari warna yang terkena cuaca dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Benar-benar berubah menjadi hitam legam. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kulit tua di wajah Luo Hetu pun menjadi kencang kembali. Dan sebagian besar kerutan telah berkurang. Saat ini, Luo Hetu tampak seperti 20 tahun lebih muda dalam sekejap. Dia seringan burung layang-layang dan wajahnya berseri-seri. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Ya Tuhan, melihat pemandangan yang menakjubkan ini, semua orang yang hadir membelalak. Dan mereka semua tercengang. Dengan gelombang besar di hati mereka. Luo Hetu yang begitu tua menjadi jauh lebih muda dengan suntikan ini. Ini sama sekali bukan keterampilan medis. Ini hanyalah sihir. Sebuah keajaiban. Tidak lebih dari itu. Di bawah keterkejutan yang sangat besar. Semua orang sepertinya telah melihat keajaiban dan berseru. Sungguh menakjubkan. Ini. Bukankah itu benar? Hanya satu suntikan dapat membuat orang segar kembali. Sulit dipercaya. Petik 2,2. Dr. Luo. Bagaimana dengan itu? Alisnya dan berkata dengan bangga. Ini adalah kekuatan jarum ilahi Tai. Luo Hetu juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jarum ilahi Tai layak menjadi yang pertama dari 3 jarum ajaib terbesar di Daxia. Ini hanyalah keajaiban yang menghancurkan dunia.
Matanya terbuka dan dia sepenuhnya yakin. Namun, meski Luo Hetu menghela nafas, dia tidak mengaku kalah. Sekarang giliranku. Kemudian, dia mendatangi Qin Feng dan mulai memeriksa denyut nadi Qin Feng. Matanya berpikir. Luo Hetu bukanlah seorang pejuang, tapi dia adalah dokter kekaisaran terbaik di Daxia. Dia segera menyadari bahwa meskipun otot dan tulang Qin Feng luar biasa kuat, kondisi fisiknya tidak sempurna. Saya khawatir karena seringnya berduel dengan orang lain. Saya menderita luka serius. Meskipun lukanya sembuh, meridiannya tetap mengalami kerusakan permanen dan tidak dapat diperbaiki. Anak muda, lihatlah. Setelah mengatakan ini, Luo Hetu juga mengeluarkan jarum perak itu, dan seluruh sikapnya berubah drastis. 9 jarum surga, lebih dari selusin jarum perak menembus kehampaan. Menembus titik-titik utama tubuh Qin Feng dengan cepat dan akurat, seperti meteor perak yang tajam. Segera setelah itu, tubuh Qin Feng juga mulai berubah. Panas, aliran udara yang begitu hangat hingga hampir terik mulai mengalir melalui 8 meridian luar biasa Qin Feng. Itulah kekuatan 9 jarum surga. Kekuatan hangat itu memperbaiki meridian Qin Feng yang rusak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun arus hangat mengalir, rasanya seperti hujan datang setelah kemarau panjang. Kedelapan meridian luar biasa diberi nutrisi, dan saya merasa sangat nyaman. Segera, Qin Feng membuat penemuan yang lebih mengejutkan. Bahkan budidaya yang stagnan telah membuat terobosan saat ini dan mencapai hambatan baru. Sebelumnya, Qin Feng adalah Wuhou setengah langkah. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos dan menjadi Wuhou sejati. Pada saat itu, dengan budidaya Wuhou dan 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya, dia jarang bertemu lawan dan tidak akan terkalahkan di dunia. Saat ini, awalnya hanya perkelahian antar dokter. Tapi 9 jarum dao surgawi di Luo Hetu memberi Qin Feng keuntungan besar. Bidikan ini bernilai kerja keras selama 10 tahun. Anak muda, Luo Hetu mengambil jarumnya, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kamu memberiku hadiah peremajaan. Jadi anggap ini sebagai hadiah balasanku untukmu." "Terima kasih banyak," hatinya melonjak. Dan dia segera meminta Luo Hetu menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. "Kamu layak mendapatkan 9 jarum surga. Ia memiliki ciri unik dan misteriusnya sendiri. Kamu benar-benar banyak membantuku. Aku, Qin Feng, akan mengingat kebaikan ini." Sama-sama, Luo Hetu menangkupkan tangannya. Dia menyerahkan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Ini hanya kompetisi medis. Lagi pula, bukankah kamu juga membuatnya saya meremajakan dan terlihat 20 tahun lebih muda? Saya seringan burung layang-layang sekarang, dan energi serta semangat saya benar-benar baru." Petik 2. Ini terasa sangat menyenangkan. Petik 2. Tanpa disadari, suasana gayung for pertarungan antar dokter benar-benar kehilangan bau mesiu dan ketegangan. Kedua lawannya, Qin Feng dan Luo Hetu, mulai bersikap sopan, yang sungguh mengejutkan. Pahlawan menghargai pahlawan. Pada saat ini, para dokter dan murid kekaisaran yang menyaksikan semuanya berseru keheranan dan tampak penuh kerinduan. Luar biasa sekali. Petik 2. Pertarungan dokter yang luar biasa. Qin Feng membuat dokter Luo meremajakan. Dan dokter Luo memperbaiki 8 meridian luar biasa Qin Feng, meningkatkan keterampilan seni bela dirinya. Tidak. Siapa yang menang? Apa gunanya? Tepat ketika semua orang bingung dan terkejut, Qin Feng He berjalan keluar dan berkata, "Dalam pertempuran ini, bahkan jika Luo Yuyi dan aku sama-sama cocok, sebut saja itu ameng gambar." Tidak. Begitu dia selesai berbicara, Luo Hetu menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang sangat serius, dan melihat ke arah Qin Feng. Dia berkata, "Anak muda, kamu memenangkan pertempuran ini. Pikirkan tentang itu. Saya telah belajar kedokteran selama 1 dekade, dan akan sulit untuk meningkatkan keterampilan medis saya. Tetapi Anda baru berusia 20-an, dan pencapaian Anda di masa depan tidak terbatas. Anda pasti akan lebih tinggi dari saya."
Kamu menyapu balai medis kekaisaran dan mengalahkan 10 dokter kekaisaran terbaik kami, yang layak menyandang gelar orang suci medis. Tantanganmu berhasil. Bab 230. Membandingkan orang satu sama lain sungguh menjengkelkan. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Qin Feng berkata bahwa babak ini adalah pertandingan antara kedua belah pihak. Tapi Luo Hetu mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan kehilangan bagian terakhir dari wajahnya yang bisa diselamatkan di Imperial Medical Hall. Pilihan ini di luar ekspektasi semua orang. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Luo Hetu benar. Saat ini, Luo Hetu sudah tua, dan keterampilan medisnya saat ini mungkin akan menjadi puncak paling gemilang dalam hidupnya. Tapi Qin Feng baru berusia awal 20-an, dan dia mampu bersaing dengan Luo Hetu. Bagaimana dengan 5, 10, 20 tahun dari sekarang? Qin Feng muda masih memiliki masa depan yang cemerlang. Dia memiliki waktu seumur hidup untuk meningkatkan keterampilan medisnya. Memikirkan hal ini, meskipun semua orang terkejut, semua orang menundukkan kepala pada pilihan Luo Hetu untuk menyerah, dan tidak ada yang keberatan. Petik 2. Anak muda. Saat ini, Luo Hetu berkata dengan emosi, saya tidak pernah harus mematuhi siapapun untuk mencapai pencapaian seperti itu dalam hidup saya. Tetapi Anda adalah pengecualian. Peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Beritahu Tuhan bahwa Istana Kekaisaran akan mengadakan upacara kanonisasi Medical Saint yang megah dan ramai untukmu. Masa depan. Semua orang berkata, melihat Qin Feng. Matanya penuh rasa iri. Kemuliaan, kejayaan, dan masa depan cerah berada dalam jangkauan pemuda berusia awal 20-an ini. Tidak perlu. Tanpa diduga, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku berkata dalam hatiku, satu-satunya yang bisa disebut sebagai orang suci medis akan selalu menjadi tuanku. Dan aku tidak tertarik pada ketenaran, kekayaan, dan aku tidak suka pamer. Lebih baik tidak, untuk mempublikasikan masalah ini. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Menjadi orang suci medis bersertifikat resmi dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Berdiri di puncak pengetahuan medis dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Saya khawatir tidak ada yang akan menolak hal sebaik itu. Tanpa diduga, meskipun Qin Feng masih muda, dia memiliki hati yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tetapi acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Tiba-tiba, semua orang semakin mengagumi Qin Feng, dan hanya ada dua kata di hati mereka. Yakin, karena ini adalah pilihanmu sendiri. Lupakan saja. Luo Hetu tidak bisa menahan nafas dan mendesah. Tetapi hari ini aku bertarung denganmu sebagai dokter, dan aku tercerahkan dan tercerahkan. Kamu benar. Langit di luar dunia, dan ada dunia di luar dunia. Seseorang. Mungkin aku tidak bisa lagi bangga pada diriku sendiri dan hanya tinggal di balai medis kekaisaran yang kecil ini untuk melihat dunia. Aku telah memutuskan untuk menghabiskan waktu sisa hidupku mengunjungi orang-orang, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tanda seru, kami akan melanggar aturan dan tidak lagi hanya melayani para pejabat tinggi. Mulai sekarang, orang-orang biasa dapat datang ke balai pengobatan kekaisaran saya untuk perawatan medis dan memberi manfaat bagi rakyat. Itu bagus. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Qin Feng membungkukkan tangannya. Hari ini, dengan kekuatan satu orang, dia menyapu seluruh aula medis kekaisaran dan membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bahkan dapat mengejutkan Daxia. Dendamnya terselesaikan dan dia mencapai tujuannya. Tidak lama setelah Qin Feng pergi, Sangguan Yunxing datang ke balai medis kekaisaran dan ingin menemui Luo Hetu. Tapi begitu dia memasuki pintu, dia melihat aula medis kekaisaran berantakan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia bertanya pada Luo Hetu. Guru, mengapa terjadi kekacauan seperti itu? Apa yang terjadi? Luo Hetu berseru, murid, Anda tidak mengetahui sesuatu. Baru saja seorang pemuda datang untuk bermain di gym. Metodenya tajam dan dia mengalahkan 10 besar dokter kekaisaran. Bahkan aku juga kalah darinya.
Sangguan Yunqing terkejut saat mendengar ini. Royal Medical Hall adalah aula medis paling top di Daxia. 10 dokter medis kerajaannya semuanya memiliki keterampilan medis yang tiada taraf dan kemampuan yang luar biasa. Sejak Imperial Medical Hall didirikan hampir 1000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang berani datang dan mengunjungi Jim, apalagi berhasil. Siapa itu? Sangguan Yunqing kembali sadar dan bertanya dengan heran. Pewaris orang suci medis, jawab Luo Hetu. Sangguan Yunqing kembali terkejut saat mendengar ini. Penerus dari Medical Saint. Bukankah itu Tuan Muda Longman? Tuan, Sangguan Yunqing dengan cepat bertanya. Tuan, bagaimana dia bisa menang? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Petik 2. Oke, bahkan setiap pertandingan yang dimenangkan Qin Feng dan bagaimana dia menang dijelaskan dengan jelas dan jelas. Siapapun yang mendengar kemampuan mengejutkan ini akan terkejut. Bahkan Lo Hetu dipenuhi dengan emosi ketika dia membicarakannya. Seolah-olah dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Sangguan Yunqing mendengarkan dengan seksama. Dengan sangat serius. Karena takut ketinggalan satu kata pun. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Hanya dengan mendengarkan narasi guru sudah membuka matanya dan dia merasa takjub. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, rasa ingin tahu dan kekagumannya terhadap Tuan Muda Longman yang misterius telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak sabar untuk segera pergi ke Zijin nomor 1 untuk bertemu dengan Tuan Muda Longman. Dia tidak dapat menahannya lagi. Suasana hatinya tidak pernah separah saat ini. Setelah meninggalkan balai medis kekaisaran, Sangguan Yunqing masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama ketika dia mengingat pertempuran medis yang mengejutkan dan menakjubkan. Dia kembali ke villa di Zijin Villa dan ingin pergi ke Zijin No. 1. Apapun yang terjadi, saya harus bertemu dengan Tuan Muda Longman yang misterius hari ini. Bahkan jika saya ingin berbicara dengannya. Segera, Sangguan Yunqing berdiri di luar pintu Zijin No. 1. Tidak dapat menahan keinginannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Saat ini, Qin Feng kembali. Ketika dia melihat Sangguan Yunqing berdiri di luar pintunya, dia sedikit mengernyit. Mengapa wanita ini ada di sini lagi? Pada saat yang sama, Sangguan Yunqing juga bertemu Qin Feng. Tangan gioknya yang hendak mengetuk pintu jatuh. Alisnya berkerut. Dan dia menatap Qin Feng dengan dingin. Matanya penuh keterkejutan. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu bisa berada di sini. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Qin Feng bertanya dengan nada tenang. Apakah Villa Zijin ini milikmu sendiri? Ketika, untuk beberapa alasan, sebelum dia berinteraksi dengan Tuan Muda Longman, di matanya, Qin Feng, tunangannya, hanyalah seekor semut, begitu rendah hati sehingga dia bahkan tidak ingin melihatnya. Tapi sejak dia mengenal, mengagumi, dan bahkan jatuh cinta dengan Tuan Muda Longman, anehnya dia akan menjadi marah setiap kali dia melihat Qin Feng. Benar-benar tidak ada perbandingan antar manusia. Aku tahu. Mata Sangguan Yunqing tampak sedikit bosan. Dan dia bertanya dengan dingin, apakah kamu mengikutiku? Qin Feng, apakah kamu masih selesai? Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Qin Feng tampak tenang di permukaan, tetapi mencibir di dalam hatinya. Ia pun ingin bertanya, apa yang ingin dilakukan wanita ini? Namun, Qin Feng tidak tertarik pada wanita dingin seperti Sangguan Yunqing, yang sombong dan merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, bahkan terlalu malas untuk berbicara. Dia mengabaikan pertanyaan itu dan hanya berjalan melewati Sangguan Yunqing dengan tangan di saku. Abaikan saja, Qin Feng. Hentikan. Cukup. Qin Feng tidak senang melihat wajah marah wanita cantik itu tanpa ekspresi, dan kemudian menunjuk ke Zijin nomor 1. Aku tinggal di sini. Oke.